warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuriski dengan NIM 2020143526 dari kelas 4N, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas kepramukaan dengan dosen pengampu, Bapak Hendra Wijaya yang terhormat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik dan keterampilan kepramukaan. Nah, dalam dunia kepramukaan, ada istilah yang rancu dalam pemaknaannya. Istilah itu adalah teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Dalam kerancuan tersebut, memicu kegalauan yang muncul dalam tindakan berbagai kesempatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik kepramukaan. Nah, teknik kepramukaan ini ialah teknik pembelajaran cara praktis untuk melaksanakan pembelajaran dalam media yang tepat sasaran. Dalam kepramukaan berarti kata teknik kepramukaan yang sepadan artinya dengan teknik pembelajaran. Teknik kepramukaan berupa perkemahan terkadang dibungkus dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan teknik kepramukaan mendaki, sering dibungkus dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, puncak akbar, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan kepramukaan ini mempunyai arti kompetensi fisik, tindakan yang dimiliki seseorang. Kompetensi tersebut memenuhi area 6 kecerdasan kepramukaan, yakni spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Materi teknik kepramukaan ini adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar yang menjadi bagian dari sistem pendidikan kepramukaan tersebut. Nah, teknik kepramukaan ini meliputi yang pertama simpul. Simpul ini dibagi menjadi simpul hidup, simpul mati atau reef knot, simpul anyam, seat bend, simpul anyam berganda atau double seat bend, ada simpul jangkar, cow hitch, simpul pangkal atau clove hitch, selanjutnya ada simpul tambat, timber hitch, dan yang terakhir ada simpul tiang, bowline knot, dan yang terakhir ini ada simpul nelayan kembar atau fisherman knot. Yang kedua ada ikatan tali temali, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada model pioneering menara pandang, model pioneering jembatan. Yang ketiga ada cara membuat drakbar usungan atau tandu darurat pramuka. Yang keempat ada jenis tasak tenda dan cara memasangnya. Yang kelima ada menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga. Yang keenam ada menaksir lebar dengan perbandingan segitiga. Yang ketujuh, menaksir kecepatan dengan arus air sungai. Yang kedelapan ada cara cepat membaca Morse atau sandi Morse. Yang kesembilan, semapur cara mudah cepat. Yang kesepuluh ada 16 arah mata angin dan kompas. 11 ada jenis, bagian, dan fungsi kompas. 12 ada peta lapangan. 13 ada panorama atau sketsa pemandangan. 14 peta pita. 15 ada tenda medan untuk mapping dalam kepramukaan. 16 ada baris berbaris, ini dibagi menjadi beberapa, yaitu tata cara baris berbaris pramuka, PBB atau cara meninggalkan barisan, tata cara menggunakan tongkat dalam barisan berbasis pramuka. Yang ke-17 ada PPKK, dan yang terakhir ada sandi. Ini merupakan sandi AE, sandi rumput, sandi kotak, sandi angka, sandi turba dan turun, sandi kimia, sandi AN, serta sandi katak, sandi Arab atau sandi Cina, sandi koordinat, sandi jam. Selanjutnya, poin yang kedua ini mengenai keterampilan kepramukaan. Nah, keterampilan kepramukaan ini merupakan materi yang diperoleh seorang pramuka dalam kegiatan yang diikutinya atau kegiatan pramuka. Keterampilan pramukaan menjadi bekal pengetahuan praktis yang dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh anggota pramuka. Penguasaan pengetahuan keterampilan kepramukaan tersebut disesuaikan dengan golongan usia pramuka,
lamanya seseorang mengikuti atau menjadi anggota pramuka dalam kegiatan pramuka dan kualitas pembinaan pramuka dalam memberikan materi-materi tersebut. Nah, keterampilan kepramukaan ini berdasarkan ranah pengembangannya dapat dikelompokkan menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan spiritual, yang kedua keterampilan emosional, yang ketiga ada keterampilan sosial, yang keempat ada keterampilan intelektual, dan yang terakhir yaitu keterampilan fisik. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari keterampilan kepramukaan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang pertama yaitu keterampilan kepramukaan siaga. Pembina siaga adalah tanpa dari mana seorang siaga melihat, meniru, dan mengadopsi nilai keterampilan. Nah, keterampilan siaga ini secara menarik agar bisa mengembirakan sebagai bagian penting dari keterampilan siaga. Materi pokok dalam keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama itu upacara siaga, meliputi upacara pembuka, upacara penutupan latihan. Yang kedua itu upacara pelantikan, upacara pindahan, dan upacara penerimaan anggota baru. Yang kedua itu bersandi. Yang pertama sandi Morse fluid, yang kedua ada semapur, sandi angka, sandi Arab, sandi Jepang. Yang ketiga ada mendirikan tenda masih dengan bantuan pembina. Yang keempat ada senam dan olahraga untuk pramuka siaga. Yang kelima lagu-lagu untuk siaga. Keenam perjalanan mengenal lingkungan siaga, wisata alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini keterampilan kepramukaan penggalang. Nah, pembina penggalang adalah motivator dan penggerak kegiatan kepramukaan yang harus bersemangat dalam mendidik anggota sesuai dengan nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan. Materi pokok dalam keterampilan pembina ini yang hendaknya disampaikan kepada penggalang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu upacara penggalang, meliputi upacara pembukaan dan upacara penutupan. Yang kedua ada upacara pelantikan penggalang. Yang ketiga upacara pindah golongan. Dan yang keempat upacara penerimaan anggota penggalang atau anggota baru. Yang kedua, berbagai sandi meliputi sandi Morse bendera, sandi Morse lampu, sandi Morse yang dipadukan dengan senam, sandi rumput. Yang kedua ada semapur lanjutan. Yang ketiga ada sandi ordinat, sandi AN, sandi Cina, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kompas dan peta, yaitu menentukan titik tuju atau ordinat pengukuran derajat, membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta kita. Yang selain ada keterampilan kepramukaan penegak. Nah, keterampilan keperan penegak ini harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur karena banyak hal-hal yang dapat berbahaya atau menimbulkan kecelakaan apabila tidak dilakukan dengan cermat untuk memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Materi pokok dalam keterampilan pembinaan yang hendaknya disampaikan kepada anggota penegak pramuka bisa disampaikan oleh penegak itu sendiri atau instruktur pembantu pembina serta langsung oleh pembinanya itu sendiri. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, upacara penegak meliputi upacara pembuka dan penutup. Ada upacara penegak dan upacara golongan. Yang kedua ada sandi, berbagai macam sandi, lanjutan yang akan sangat baik bila diimprovisasikan menjadi senam, bela diri, atau games. Mengenai Morse, semapur, berbagai sandi lainnya. Yang ketiga ada kompas dan peta, yaitu menentukan titik tuju atau ordinat pengukuran derajat,
membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta navigasi darat. Sekian video presentasi saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.